Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran IPA. Selama proses pembelajaran berlangsung, Ibu mengharapkan kalian semua dapat memperhatikan dengan baik. Untuk ayah bunda di rumah, tetap semangat menemani Ananda belajar. Berikut materinya. Iya, baiklah. Untuk muatan mata pelajaran IPA kali ini, kita akan mempelajari tentang pendengaran manusia. Ayo, alat pendengaran manusia di sini apa? Iya, semua pasti tahu bahwa alat pendengaran manusia adalah telinga. Jadi, telinga itu adalah salah satu panca indera. Sebelumnya, Ibu ingatkan kembali, panca indera pada manusia itu antara lain telinga, mata, hidung, mulut, dan kulit. Yang akan kita bahas terkhusus untuk hari ini adalah telinga. Fungsi telinga. Jadi telinga itu berfungsi sebagai alat pendengaran dan sebagai alat keseimbangan tubuh. Adapun telinga yang kita miliki ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada namanya telinga luar, kemudian telinga tengah, dan telinga dalam. Berikut gambarnya, diperhatikan dengan baik. Inilah gambar telinga. Jadi selama ini kita hanya melihat daun telinga. Jadi seperti inilah bentuk telinga kita. Diperhatikan dengan baik. Jadi ini masing-masing ada tanda panahnya. Yang di sini adalah daun telinga. Daun telinga ini berfungsi menangkap getaran bunyi. Kemudian di sini ada lubang telinga. Lubang telinga ini berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Kemudian ada namanya liang telinga. Liang telinga ini berfungsi menghalangi debu dan air masuk ke dalam telinga dalam. Kemudian di telinga dalam ini ada namanya gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, saluran setengah lingkaran, koklea, dan saluran eustachius. Jadi bagian telinga luar itu daun telinga dan lubang telinga. Kemudian bagian telinga tengah ada namanya liang telinga. Kemudian yang lainnya ini termasuk ke dalam bagian telinga dalam. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi ada 3 bagian telinga. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kemudian selanjutnya proses mendengarkan bunyi. Jadi di sini akan dijelaskan bagaimana kita bisa sampai mendengar. Berikut prosesnya. Yang pertama, getaran dari sumber bunyi. Kemudian dimasuk dari gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Dari daun telinga ini gelombang bunyinya merambat masuk ke liang telinga. Kemudian bunyi ini menggetarkan gendang telinga. Dari gendang telinga kemudian digetarkan menuju tulang-tulang pendengaran. Dari tulang-tulang pendengaran menuju koklea. Dari koklea di sini menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran, kemudian dikirim ke saraf pendengaran. Jadi dari saraf pendengaran ini dirangsang dan dikirim ke otak, sehingga otak dapat menerjemahkan bunyi yang didengar. Jadi dari saraf pendengaran ini kita bisa membedakan, oh ini bunyi gendang, ini bunyi klakson mobil, ini bunyi radio, dan sebagainya.
Jadi dari saraf pendengaran ini dikirim ke otak, dan otak yang memproses dan dapat membedakan bunyi-bunyi apa saja. Kemudian yang terakhir, adalah bagaimana caranya kita memelihara kesehatan telinga. Jadi telinga ini adalah salah satu alat indera manusia yang sangat sensitif, yang harus dirawat dengan baik. Untuk mendapatkan telinga yang baik harus dijaga kesehatannya. Di sini Ibu akan jelaskan 3 di antaranya cara merawat telinga. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Jadi bagian telinga luar yaitu yang termasuk daun telinga. Daun telinganya kita harus bersihkan secara teratur menggunakan kapas. Kemudian ketika kita mandi harus digosok-gosok dan dibersihkan dengan air sehingga tidak ada bekas-bekas sabun yang menempel pada daun telinga. Kemudian yang kedua, ini kotoran telinga jangan digoreng masuk karena itu dapat merusak gendang telinga, selaput gendang telinga. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kotoran yang ada di telinga itu punya waktu tersendiri sehingga dia dapat mengencer dengan sendirinya ketika kita mandi, ketika kita pakai sampo, maka dengan waktu yang bersamaan kotoran telinga akan keluar dengan sendirinya. Jadi jangan sering digorek-gorek, apalagi menggunakan yang semacam besi, karena itu bisa merusak selaput gendang telinga dan bisa mengakibatkan infeksi. Kemudian harus juga dijaga supaya tidak ada hewan-hewan atau serangga yang bisa masuk ke dalam telinga, karena ini juga sangat berbahaya. Ketika ada serangga yang masuk seperti semut atau lalat, maka itu akan membuat telinga kita berdengun atau telinga kita merasa nyeri dan sakit. Kemudian cara lain untuk merawat telinga yaitu jika ada suara yang memekakkan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Ini juga anak-anakku sekalian harus tahu, kita harus menghindari suara-suara yang sangat besar. Contohnya, ketika kita berada di sebuah pesta yang ada elektronnya, jangan terlalu dekat dengan pembesar suaranya di situ, atau jangan terlalu dekat dengan salonnya, karena itu suara yang sangat besar bisa merusak pendengaran kita. Jadi kalau bisa diusahakan menghindari suara-suara yang sangat besar. Jadi demikian cara memelihara kesehatan telinga. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai telinga. Ibu ingatkan kembali bahwa telinga itu adalah salah satu panca indera yang ada pada manusia yang sangat sensitif, yang harus sangat-sangat dijaga sehingga kita terhindar dari penyakit. Kemudian Ibu ingatkan kembali, sebentar akan ada tugas dan tugasnya dijapri ke WA Ibu, jangan dikirim ke grup. Dan selama Ananda berada di rumah, Ibu meminta supaya untuk mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak terlalu penting. Jadi kurangi bermain dulu nak, karena kita ini diberikan belajar dari rumah oleh pemerintah dengan tujuan untuk memutus mata rantai COVID-19. Jadi kalau kita berkeliaran di luar rumah,
itu sia-sia saja kalau kita tidak sekolah. Karena kita tetap bisa atau mudah terkena COVID-19. Demikian untuk hari ini. Kita lanjut lagi di hari berikutnya. Jadi jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. Tetap semangat belajar dari rumah. Sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.